Assalamualaikum sahabat semuanya. Hari ini saya akan bercerita tentang kehidupan seorang istri tangguh bernama Nur yang dibalik seragam tegasnya menyimpan rahasia cinta rumah tangga yang tak biasa. Kisah tentang candaan nakal sang suami dan kebiasaan mantap-mantap yang justru menyelamatkan pernikahan mereka dari tekanan dunia luar. Cerita ini akan membuka mata kita bahwa cinta sejati tak selalu harus sesuai standar orang lain, tapi harus cukup untuk dua hati yang saling menjaga. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita dan kisah rumah tangga yang menginspirasi dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin. Setiap pagi, suara azan subuh membangunkan Nur. Ia membuka mata pelan, menoleh ke sisi ranjang dan menemukan Muiz masih terlelap. Wajah suaminya terlihat damai, seperti tak terbebani tugas dan dunia. Tapi bukan itu yang membuat hati Nur bergetar, melainkan tangan Muiz yang entah sejak kapan sudah melingkar di pinggangnya, lalu merayak pelan menyentuh punggungnya yang nyaris tanpa benang. Nur hanya mengenakan sempak seperti biasa. Di rumah ia nyaris tak pernah memakai dalaman lengkap, bukan karena lupa, tapi karena Muiz suka sekali memandangi tubuhnya seperti itu. Katanya Nur gemoy, dan itu cukup alasan bagi seorang istri yang ingin membahagiakan suaminya. Muiz membuka mata dan tersenyum nakal. "Gemoy banget pagi-pagi gini," gumamnya sambil mencubit pelan pantat Nur. Nur meringis, tertawa kecil lalu menggelinding menjauh dari pelukannya. Tapi Muiz tak membiarkannya. Ia menarik pinggang istrinya kembali lalu mendekap lebih erat. Di tengah dinginnya pagi, kehangatan itu seperti obat untuk segalanya. Hari-hari Nur selalu dimulai seperti ini. Bukan dengan briefing, bukan dengan baris berbaris, tapi dengan kelembutan seorang lelaki yang membuatnya merasa perempuan seutuhnya. Setelah sholat, Nur berdiri di dapur hanya dengan sempak dan apron tipis. Saat Muiz lewat dan menepuk bokongnya dari belakang, Nur hanya geleng-geleng dan membalas dengan senyum nakal. "Pagi-pagi udah ganggu, belum juga bikin teh." Muiz mencium pundaknya. "Ganggu, Bang malah sayang." Selesai sarapan, Nur bersiap dinas. Ia berganti seragam polwan, lengkap, bersepatu, berkerudung rapi. Wajahnya berubah menjadi tegas, disiplin, dan tangguh. Tak ada yang tahu bahwa sebelum mengenakan pakaian lengkap itu, ia adalah istri yang begitu manja di hadapan suaminya. Dan hanya Muiz yang tahu betapa besar pengorbanan yang Nur lakukan setiap hari. Membagi diri antara menjadi aparat negara dan menjadi wanita yang sepenuhnya milik suaminya. Di kantor Nur dikenal galak, tegas. Tak ada ruang bagi para lelaki iseng atau rekan kerja yang coba menggoda. Tapi di rumah, bahkan untuk duduk di pangkuan suaminya pun saat nonton televisi pun Nur tak pernah malu. Muiz sudah seperti tempatnya pulang, tempatnya melepas beban, tempatnya merasa cukup. Sore hari setelah dinas, Nur pulang dengan wajah lelah. Tapi begitu melepas seragam dan menyentuh lantai ruang tengah, ia merasa kembali menjadi dirinya sendiri. Tak butuh waktu lama, ia kembali hanya mengenakan sempak tipis, berjalan santai ke dapur untuk membuat kopi sore untuk suaminya. Muiz yang baru selesai mandi keluar dengan handuk di pinggang. Melihat Nur membungkuk di dapur, ia langsung datang dari belakang dan memeluk. "Hari ini keras ya sayang?" Nur mengangguk pelan. "Tapi kalau Bang peluk gini, semua capek hilang." Hari itu diakhiri dengan gelak tawa dan godaan kecil yang hanya mereka berdua pahami. Seperti kode rahasia pasangan yang tak butuh pengakuan siapapun. Malam menjelang dan seperti biasa, tanpa banyak kata, tubuh mereka menyatu dalam ritual mantap-mantap yang bukan sekedar pemuas raga, tapi cara mereka merayakan cinta. Dan saat Muiz memeluk Nur usai semuanya reda, hanya ada satu kalimat yang ia bisikan. "Aku bersyukur kamu gak pakai apa-apa di rumah, tapi yang paling aku syukuri, kamu pulang." Tak banyak yang tahu bagaimana kehidupan Nur dan Muiz di balik dinding rumah mereka. Dari luar, pasangan ini terlihat seperti keluarga biasa, dua insan berseragam, disiplin, dan penuh wibawa. Tapi begitu pintu tertutup, semuanya berubah. Jadi dunia mereka sendiri. Nur, yang di kantor dikenal galak dan tak tersentuh, di rumah adalah istri yang sepenuhnya dimiliki suaminya. Bukan karena paksaan, tapi karena cinta yang tumbuh dari hari ke hari. Muiz pun bukan tipe suami yang diam dan kaku.
Ia suka menggoda Nur setiap saat, setiap waktu. Bahkan ketika Nur sedang menjemur baju atau sekedar duduk menyisir rambut di ruang tengah. Kadang, Muiz datang dari belakang, mencubit pipi Nur sambil berkata, "Pipi gemoy, pipi paling empuk se-Indonesia." Kadang, ia menepuk bokong istrinya sambil nyengir, "Ini pantat bidadari yang turun pangkat jadi istri polisi." Nur tak pernah marah, malah makin dimanja. Ia terbiasa disayang seperti itu. Tubuhnya seperti peta yang sudah dihafal Muiz luar kepala. Dowel sana, cubit sini, semua dengan tatapan sayang yang tak bisa dipalsukan. Yang paling membuat Nur luluh adalah Muiz tak pernah melihatnya sebagai objek, tapi sebagai anugerah. Bahkan ketika Nur merasa dirinya tidak menarik, saat wajahnya letih, atau saat tubuhnya naik berat beberapa kilo, Muiz tetap memandangnya dengan mata penuh kagum. "Buat Bang, kamu itu bukan sekedar cantik, kamu itu tempat Bang pulang. Tempat Bang pulangin seluruh dosa, seluruh lelah," ucap Muiz suatu malam, sambil membelai rambut Nur. Hari-hari mereka penuh kejutan kecil, bukan hadiah mahal, bukan kata-kata puitis, tapi perhatian yang lembut, sentuhan yang menggoda, dan sesi mantap-mantap yang sering datang tanpa rencana. Pernah suatu siang saat hari libur, Nur hanya mengenakan kaos longgar dan sempak. Ia sedang menyapu kamar saat Muiz masuk diam-diam dari belakang. Tanpa kata, ia mengangkat tubuh Nur ke kasur, menatap matanya dan berkata lirih, "Istriku ini terlalu cantik untuk dibiarin lewat begitu aja." Dan siang itu pun berubah jadi sesi mantap-mantap yang manis dan membekas. Di rumah itu tidak ada rasa malu, yang ada hanyalah cinta yang telanjang, jujur, polos, dan diterima sepenuhnya. Tapi dunia luar tidak selalu mengerti. Tetangga pernah bertanya pada Nur dengan nada mencurigakan, "Kamu kok sering kelihatan buru-buru tutup pintu ya? Lagi ngapain sih?" Nur hanya tersenyum. Ia tak pernah menjelaskan, karena tidak semua rahasia perlu dibagi. Beberapa cinta cukup dinikmati berdua, di balik pintu yang hanya mereka berdua tahu isinya. Hari itu Nur sedang libur dinas. Matahari belum tinggi, tapi aroma kopi sudah menguar dari dapur. Nur berdiri mengadu gula dengan satu tangan, sambil menopang pinggul dengan tangan satunya. Ia hanya mengenakan sempak abu-abu muda dan kaos longgar yang menggantung di bahu. Muiz duduk di meja makan, memperhatikan setiap gerakan istrinya. Tatapannya tak pernah berubah, penuh selera, seperti melihat lukisan hidup yang tak pernah membosankan. Lalu, seperti biasa, ia berdiri, melangkah pelan, dan berdiri di belakang Nur. "Tiap hari aku kayak bangun di surga," bisik Muiz sambil merapatkan tubuhnya ke punggung Nur. Nur tertawa pelan. "Surga dari sempak doang, Bang." Muiz menggigit lembut bahunya. Bukan soal sempaknya, tapi isinya. Pagi itu seperti biasa, mereka bercanda, saling sentuh, dan tertawa. Tapi, di balik kehangatan itu, tersimpan kebiasaan yang mulai terasa berbahaya buat orang luar. Nur dan Muiz terbiasa hidup dengan aturan mereka sendiri. Tak ada baju dalam, tak ada repot-repot tampil rapi kalau hanya di rumah. Bahkan Muiz seringkali meledek, "Kalau bisa, kamu jangan pakai apa-apa dari pagi sampai malam." Dan Nur tak keberatan. Justru ia merasa bebas. Tapi suatu siang, saat mereka sedang bersantai di sofa, Muiz hanya mengenakan celana pendek dan Nur hanya dengan sempak dan selimut tipis. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Dek, Nur melompat panik. Muiz langsung berdiri dan menutup pintu kamar, sementara Nur lari terbirit-birit ke lemari mencari gamis panjang dan kerudung. Ternyata yang datang adalah ibunya Muiz. "Maaf ya Bu, lagi nyapu, bajunya belum ganti," ucap Nur sambil menyekah keringat di pelipis. Muiz dari balik pintu kamar menahan tawa. Begitu ibunya pulang, ia langsung keluar dan memeluk Nur dari belakang. "Makanya aku suka kamu pakai sempak aja. Jadi kalau ada tamu, kamu panik gini, terus lari. Lucu banget sumpah." Nur memukul dadanya pelan. "Bang, gak lucu tahu, jantung aku kayak mau copot." Tapi dalam kepanikan itu tetap ada tawa, tetap ada kedekatan yang tak dibuat-buat. Di malam hari ketika udara mulai dingin dan dunia di luar sudah tertidur, Muiz kembali mendekap Nur. Ia menyibak selimut, mencium perut istrinya dan berbisik, "Tadi panik-panikan, sekarang tenang ya, waktunya kita mantap-mantap." Dan malam itu, dalam balutan sempak dan canda, mereka kembali menyatu. Dengan degup, desah,
dan cinta yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun selain mereka berdua. Di luar rumah, Nur adalah simbol disiplin. Seragam poluannya selalu licin, sepatu mengkilap, dan sikapnya tegak sempurna. Ia tak pernah membiarkan siapapun mengusik batasnya, apalagi lawan jenis. Banyak yang kagum, tak sedikit pula yang iri. Namun tak semua orang bisa menerima bahwa perempuan setegar Nur ternyata punya sisi yang begitu lembut dan berani. Hanya di hadapan suaminya, desas-desus mulai muncul dari lingkungan sekitar. Entah siapa yang memulai, tapi Nur mulai merasakan tatapan berbeda dari beberapa tetangga. Bahkan teman sekompleks sempat berkata setengah berbisik, "Poluan kok di rumah kayak bukan istri orang, bajunya minim banget ya." Saat mendengar itu, Nur hanya tersenyum kecil. Tapi di dalam hatinya terasa perih. Ia mulai mempertanyakan, apakah selama ini ia terlalu menuruti selera Muiz? Apakah caranya mencintai suami justru membuat orang lain tak nyaman? Muiz pulang sore itu dan langsung menemukan Nur duduk di ruang tamu dengan wajah termenung. "Ada yang ganggu ya?" tanya Muiz, lalu duduk di sampingnya. Nur mengangguk pelan. Ia menceritakan semua, tentang bisik-bisik tetangga, tentang teman kerja yang mulai bertanya soal gaya hidup mereka di rumah, tentang rasa malu yang tiba-tiba menyeruak. Muiz terdiam sesaat, lalu dengan tenang ia memegang tangan Nur dan menatap matanya dalam-dalam. "Sayang, yang tahu rumah ini, ya kita. Yang tahu rasa cinta ini, ya kita. Dunia boleh menilai, tapi mereka gak punya hak mendikte cara kita mencintai satu sama lain." "Tapi bang, aku mulai malu, takut dikira gak pantas." Muiz mencium tangan istrinya. "Yang gak pantas itu orang yang cuma bisa menilai, tapi gak tahu apa-apa. Kamu adalah perempuan paling berani yang pernah aku kenal. Kamu bisa tegas di kantor, tapi tetap lembut di rumah. Itu gak semua orang bisa." Malam itu, tanpa banyak kata, Muiz membawa Nur ke kamar. Bukan karena marah, bukan untuk pelarian, tapi untuk mengingatkan Nur siapa dirinya di mata seorang suami. Dalam keheningan, dalam pelukan hangat dan tatapan yang tak terbagi, mereka kembali tenggelam dalam mantap-mantap yang lembut, pelan, penuh perasaan. Seolah Muiz ingin menegaskan bahwa tubuh Nur bukan objek pameran publik, tapi milik cinta yang dijaga dalam ruang paling suci, rumah. Dan di kamar yang sama, Nur akhirnya menangis, bukan karena sedih, melainkan karena ia tahu tak semua cinta butuh persetujuan dunia. Cukup satu orang yang benar-benar menerima dirinya seutuhnya, dan itu adalah suaminya sendiri. Hari-hari berlalu, tapi ucapan-ucapan dari luar masih menempel di kepala Nur. Sekuat apapun ia mencoba mengabaikan, ada bagian kecil dalam dirinya yang tetap goyah. Ia mulai merasa aneh setiap kali hanya mengenakan sempak dan kaos tipis di rumah. Walaupun Muiz masih memperlakukannya sama, penuh cinta, penuh kagum, penuh hasrat. Suatu malam saat Muiz pulang lebih larut dari biasanya, Nur sedang duduk di pojok tempat tidur mengenakan daster panjang dan jilbab yang belum sempat dilepas. Matanya kosong menatap cermin. Bukan karena lelah, tapi karena bingung. Muiz masuk, melepas ragamnya, lalu tersenyum melihat istrinya. "Tumben, pakai daster panjang. Biasanya juga kamu udah ngelantai cuma pakai sempak," godanya. Nur tertawa kecil, hambar. "Kayaknya udah gak pantas bang, aku malu." Muiz menghentikan langkahnya. Ia duduk di samping Nur, memandangi wajah perempuan yang telah ia nikahi dengan hati, bukan hanya tubuh. "Sayang, kamu malu sama siapa?" tanyanya lembut. "Semua orang ngomongin aku, katanya aku gak pantas jadi contoh. Katanya aku terlalu ngikutin hawa nafsu suami. Katanya aku kayak perempuan murahan yang cuma bisa nyenengin suami di rumah." "Aku bingung bang." Muiz tak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu mengeluarkan kotak kecil di dekat tempat tidur. Ia mengeluarkan satu kotak kecil lalu menyodorkannya ke Nur. Nur membukanya perlahan. Di dalamnya ada lembaran-lembaran kecil penuh tulisan tangan. Itu puisi tentang tubuh Nur, tentang tawa Nur, tentang kebiasaan mereka yang menurut dunia aneh, tapi bagi Muiz adalah surga kecil yang tak tergantikan. "Aku udah nulis ini sejak lama. Tiap kali kamu lagi nyapu cuma pakai sempak, tiap kamu tertawa sambil telanjang di kamar mandi, aku nulis. Karena aku takut kalau suatu hari kamu berubah. Takut kamu kehilangan dirimu yang sesungguhnya cuma karena dunia gak bisa nerima betapa istimewanya kamu." Nur menutup kotak itu, lalu memeluk Muiz erat. Tangan mereka saling menggenggam, kencang, seperti tak ingin dilepaskan oleh siapapun. Dan malam itu, mereka kembali seperti dulu.
Nur melepas daster panjangnya, lalu berdiri di depan suaminya, hanya dengan sempak seperti biasanya. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya kembali hidup. Ia meraih tangan Muiz dan meletakkannya di pinggulnya. Kalau dunia bilang aku nggak pantas, biar dunia ngomong. Yang penting, aku pantas untuk kamu. Muiz menarik tubuh Nur, lalu membaringkannya pelan. Dan malam itu, tanpa perlu pembuktian pada siapapun, mereka kembali larut dalam mantap-mantap yang kali ini lebih dari sekedar menyatu. Itu adalah kemenangan bagi cinta, bagi diri sendiri, dan bagi perempuan yang memilih untuk tetap menjadi dirinya sepenuhnya. Di sebuah pagi yang hangat, Muiz memeluk Nur dari belakang tepat saat istrinya tengah merapikan ranjang. Pelukan itu tak sekuat biasanya, tapi terasa lebih dalam. Tak ada godaan genit, tak ada cubitan atau tepukan di tubuh. Hanya pelukan yang tenang, lama, dan terasa berbeda. Nur diam sejenak lalu membalikkan badan. Ada apa, Bang? Muiz menatap mata istrinya. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi seperti tertahan di kerongkongan. Akhirnya ia bicara pelan. Sayang, aku kepikiran. Kita udah nikah bertahun-tahun. Rumah ini udah jadi surga buat kita berdua. Tapi, gimana kalau kita mulai mikirin anak? Deg. Kalimat itu menggetarkan hati Nur. Bukan karena ia tak mau, justru karena ia sudah lama berharap tapi tak pernah mengucap. Ia pikir selama mereka saling cinta, itu sudah cukup. Tapi ternyata Muiz juga merindukan hal yang sama. Penerus dari cinta yang mereka bangun setiap hari. Sejak hari itu, mereka mulai pelan-pelan berubah. Bukan berubah arah cinta, tapi menambahkan tujuan. Nur mulai mengatur pola makannya, minum vitamin, belajar soal masa subur. Muiz ikut. Ia rajin olahraga, menjaga stres, bahkan ikut mendampingi Nur salat tahajud. Tapi satu hal yang tidak berubah, keintiman mereka. Setiap malam, mereka tetap saling menyentuh, tetap saling mencium seperti pertama kali jatuh cinta. Tapi kini, mantap-mantap bukan lagi soal kenikmatan semata. Ada harapan yang mengalir dalam setiap desahan. Ada doa yang dibisikkan dalam setiap pelukan. Kalau nanti kamu hamil, Bang bakal tetap gini nggak? Tanya Nur suatu malam sambil menyandar di dada Muiz. Muiz mengusap punggung istrinya. Muiz mengusap punggung istrinya. Muiz mengusap punggung istrinya. Kalau kamu hamil, aku makin cinta. Kamu bukan cuma istriku, kamu rumah bagi hidupku. Dan kalau Allah kasih rezeki anak, kamu akan jadi rumah pertama bagi jiwanya. Nur menggenggam tangan suaminya erat-erat. Tak ada air mata, hanya senyum yang tenang. Dalam pelukan itu, mereka kembali menyatu. Mantap-mantap dalam keheningan, dalam pelan yang terasa dalam. Bukan terburu, bukan sekadar nafsu. Ada cinta yang makin matang. Bukan karena usia, tapi karena mereka tak lagi hanya menyentuh kulit, tapi juga menyentuh jiwa. Waktu berjalan, dan rumah mungil itu tetap menjadi tempat paling tenang bagi Nur dan Muiz. Meski dunia di luar makin sibuk, sorotan sosial makin tajam, mereka tak goyah. Mereka tahu siapa diri mereka, tahu di mana letak surga yang sesungguhnya. Di balik pintu rumah dalam pelukan yang hanya milik berdua. Suatu sore, setelah sholat asar bersama, Muiz dan Nur duduk di teras belakang. Matahari mulai turun perlahan, menghangatkan langit dengan warna jingga lembut. Nur menyandarkan kepala di pundak Muiz dan tangan mereka saling menggenggam erat. Bang, bisik Nur pelan. Kalau nanti kita punya anak, kamu masih suka ngeliatin aku kayak sekarang gak? Sampai tua, aku bakal tetap ngeliatin kamu kayak pertama kali kamu buka pintu kamar cuma pakai sempak. Nur menepuk dadanya pelan. Malu-malu tapi bahagia. Hari itu, Nur merasa berbeda. Tubuhnya terasa hangat. Dada sesak oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Ia belum tahu apa itu. Tapi Muiz entah kenapa, malamnya memperlakukan Nur dengan kelembutan yang luar biasa. Mereka mantap-mantap dengan ritme lambat, penuh perhatian. Bukan sekedar mengejar puncak, tapi menikmati setiap detik seolah waktu berhenti. Nafas mereka menyatu, jari-jari saling menjelajah, bibir saling menyampaikan pesan tanpa kata. Setelah itu, Nur tertidur di dada Muiz. Dan saat bangun keesokan harinya, dunia terasa sedikit lebih cerah. Beberapa minggu kemudian, jawaban itu datang. 2 garis merah. Nur menangis di kamar mandi. Tangannya gemetar saat menunjukkan tespek ke Muiz. Suaminya terdiam, lalu perlahan memeluknya, memutar tubuhnya dan menatap mata istrinya dalam-dalam. Kita akan punya anak, bisik Muiz dengan suara pecah menahan haru. Hari-hari mereka pun berubah, tapi cinta tetap sama.
Muiz masih suka dowel pipi, pantat dan dada istrinya. Nur masih suka hanya memakai sempak di rumah karena itulah yang membuat suaminya betah. Betul-betul pulang. Tapi kini ada satu tambahan, tangan kecil yang tumbuh di perut Nur. Hasil dari malam-malam penuh mantap-mantap yang diliputi cinta dan keikhlasan. Dan saat bayi itu lahir, tangisnya disambut dengan pelukan paling hangat dari dua orang dewasa yang telah menang banyak peperangan. Dengan dunia luar, dengan rasa malu, dan dengan ketakutan mereka sendiri. Rumah kecil itu tetap sama. Pintunya masih tertutup rapat dari luar. Tapi di dalamnya ada surga kecil yang terus tumbuh. Dengan tawa, pelukan, dan cinta yang tak pernah selesai ditulis.